Assalamualaikum, selamat siang Sus. Waalaikumsalam Bu, silakan masuk Bu. Perkenalkan, nama saya Dewiana. Saya yang merawat anak ibu dari pukul 7 sampai jam 14 hari ini. Ada apa ya Sus? Apa hasil pemeriksaan anak saya sudah keluar? Dan hasilnya bagaimana Sus? Anak saya sakit apa Sus? Baiklah Bu, sebelum saya menyampaikan hasilnya, apa Ibu dan keluarga Ibu sudah siap menerima hasilnya nanti? Ya Sus, saya siap menerima hasilnya. Apakah Ibu dan keluarga pernah mencari tahu tentang penyakit yang dialami anak Ibu sekarang? Belum pernah Sus. Anak saya kenapa ya Sus? Begini Bu, saat ini kondisi anak Ibu mengarah pada sesuatu yang serius. Apa Ibu ingin mengetahuinya lebih lanjut? Ya Sus. Seperti yang saya bilang tadi, hasil pemeriksaannya menunjukkan anak Ibu terkena penyakit kanker otak stadium 2. Apa? Tidak mungkin Sus. Pasti hasilnya salah Sus. Tidak mungkin anak saya terkena kanker otak stadium 2 lagi. Coba cek lagi hasilnya. Ibu tenang dulu ya, hasil ini benar bahwa anak Ibu saat ini terkena penyakit kanker otak stadium 2. Saya dapat merasakan Bu, bahwa situasi ini situasi yang sangat sulit bagi Ibu dan keluarga. Ibu harus tenang ya. Saya tidak percaya anak saya itu kanker otak Sus. Apa penyakit ini parah Sus dan tidak bisa disembuhkan? Kalau bisa pengobat apa yang harus dijalani? Kanker otak adalah kanker yang terjadi ketika sel-sel di jaringan otak tumbuh secara abnormal dan tidak terkendali dan membentuk sebuah massa atau yang kita dengar sering dengan sebut istilah tumor. Jadi kondisi ini Bu dibagi menjadi 4 derajat berdasarkan derajat keparahannya, di mana derajat 1 dan 2 bersifat jinak, sedangkan 3 dan 4 bersifat ganas. Penyebabnya untuk saat ini belum diketahui, tetapi memiliki faktor risiko yang meningkatkan kejadian ini, seperti misalnya paparan radiasi di kepala, riwayat kanker otak pada keluarga, dan kelainan genetik, kelebihan berat badan atau obesitas, kebiasaan merokok. Gejala kanker otak dapat berkembang secara bertahap dan memburuk sering berjalannya waktu. Gejala yang dialami juga sangat bervariasi Bu, mulai dari sakit kepala hingga halusinasi dan perubahan kepribadian, mual muntah, dan gangguan pada panca indera. Gejala tersebut bisa muncul akibat peningkatan tekanan di dalam kepala atau kerusakan di bagian otak tempat kanker tumbuh. Nah, untuk penyakit anak Ibu saat ini bisa diberikan penanganan, bisa radioterapi, kemoterapi, bahkan operasi, tergantung apakah kanker itu sudah menyebar ke organ lain atau belum. Oh begitu ya Sus. Saya masih bingung harus pilih pengobatan yang mana. Prosedur pembedahan yaitu dilakukan untuk mengangkat tumor sebanyak mungkin dan meredakan gejala kanker otak dengan metode kraniotomi, neuroendoskopi, atau transpenoidal surgery. Sedangkan kemoterapi dilakukan dengan menggunakan obat-obatan anti kanker untuk membunuh sel-sel kanker. Ini dapat dilakukan setelah operasi, misalnya untuk mencegah tumor muncul kembali serta memperpanjang usia harapan hidup dan pengidap. Radioterapi itu menggunakan sinar berenergi tinggi yang diarahkan pada lokasi tumor untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali. Radioterapi dilakukan untuk menghilangkan tumor yang tidak dapat diangkat dengan cara operasi, serta menurunkan risiko tumor timbul kembali. Fisioterapi biasanya dilakukan setelah menjalani prosedur pembedahan, kemoterapi, dan
radioterapi. Menggalikan fungsi tubuh yang terganggu akibat kanker otak. Jadi begitulah Bu kira-kira sekilas tentang definisi dari kanker otak dan tata cara penanganannya. Terima kasih atas penjelasannya. Saya akan berdiskusi dengan keluarga dulu, ya. Ya Bu, sama-sama. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup. Baiklah, kalau begitu jika Ibu memerlukan sesuatu, silakan menghubungi saya ataupun bisa ke Nurse Station. Ya, baik Bu Sus. Baiklah, saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu ya. Ya.